Baik, udah masuk semua ini. Baik ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Sehat semua ya. Ada beberapa yang WA saya karena sakit ya. Kita doakan semoga teman-teman yang sakit segera pulih. Nah, ini kayaknya yang belakang kurang ya, nggak ada meja ya. Gimana kalian? Nggak apa-apa. Mejanya oh ada ya. Ya, baik ya. Apa ya kita kuliah di sini bukan di GB. Nggak masalah ya. Kan banyak yang nggak masuk ya. Kalau misalnya masuk semua, kira-kira cukup nggak ya ruangannya? Cukup ya. Kan juga masih ada. Baik, selamat datang di mata kuliah pengantar riset operasi ya. Pastikan kalian nggak salah masuk sini ya. Jangan salah, karena ini pesawat menuju Jakarta, gitu kan kalian mau ke Muko-Muko gitu ya. Gitu ya. Nggak ada, bukan untuk panggilan semua. Udah ada di PAK ya. Baik, ini pertemuan pertama kita ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Mungkin ada beberapa yang udah kenal saya ya. Ya paling nggak udah tahu lah namanya. Kan kalian ngisi di apa? Ya, baik, nama saya Lamia Ramawati, kodenya LRA. Kalau di jurusan matematika itu memang ada 3 huruf. Kalian tahu nggak huruf itu berasal dari mana? Ya dari yang inisial kan, Lamia R, Rahmawati, RA. Tapi kalau misalkan ada 3 suku kata, kayak siapa ya? 3 suku kata, kan udah pensiun kan? Pak Nani Haryo Widodo, FHW. Tapi kalau Pak Sigit Nugroho bukan SN tapi SNU. Jadi kata pertama dan kata kedua plus huruf kedua pada kata kedua. Gitu. Oh, bareng-bareng. Pepi Novianti, TNO, Lydia Sriliana, ISS. Gitu ya. Itu salah satu model matematika juga kan? Baik. Apalagi yang pengen kalian tahu dari saya? Saya sudah lama ya di sini. Nanti kan ada materi UTS, ada materi UAS. Materi UAS itu sama Pak Firdaus. Firdaus, tahu ya Pak Firdaus? Beliau dosen baru kan ya. Masih saya juga sebenarnya dosen baru ya. Baru 20 tahun. Kalian belum lahir ya, saya udah jadi dosen. Kalian lahir tahun berapa? 2005 kan? Nah, makanya saya berada di sini tuh karena saya lahir duluan gitu ya. Coba kalau kalian lahir duluan, saya yang di belakang, oh iya saya yang melihat kalian ini ngajar gitu ya. Nah, karena saya duluan, maka saya di sini. Oke, jadi saya, ya kalian seusia anak saya berarti. Iya benar, seusia anak saya. Kalian semester 3 ya? Iya. Baik anak-anak. Senang ya kalian anak-anak harusnya gitu ya. Cuma saya lebih senang biar kayak nggak terlalu jauh banget bedanya. Terus saya sering menyapa dengan teman-teman gitu. Nggak apa-apa ya? Kita cuma beda gitu. Oke, pendidikan saya S1-nya di UGM. Kalian belum lahir ya, tahun 98. Kemudian, nah kalau dulu itu boleh dari S1 jadi dosen itu boleh. Jadi saya menggunakan ijazah S1 untuk gabung di UNIF. Di tahun 2005, jadi gini, dia tahu nih umur saya berapa. 98 saya kuliah, tamat 2003, nah 2005 di sini. Jadi kalian lahir itu sudah jadi dosen. Terus baru lanjut S2 di IPB itu tahun 2008 sampai 2010 di IPB ya, matematika terapan. Kemudian pulang ke sini, balik lagi ke S3 di Australia itu 2013 ya. Tamat 2016, ini 3 tahun.
Jadi kalian siapa tahu ada yang mau jadi dosen, ada ya. Nah, itu harus S2 ya. Jadi nggak apa-apa direncanakan saja. Boleh nanti langsung gabung di sini juga boleh. Di S2 sertifikasi ini ada juga. Ya. Jadi S2-nya sini, S3-nya luar negeri. Itu Pak Firdaus itu S2-nya sini. Terus Bu Susi sini juga. Bu Wina Ayu ya. Kalian bisa bedain berarti Wina Ayu sama Wina Lia. Ya dari segi inisial juga udah beda. Apa lagi ya? Ya itu sih yang saya tahu. Jadi ibaratnya kita S2 sini itu tidak kalah kualitasnya. Jadi saya sekalian promosi ya. Karena siapa tahu kalian mau langsung nanti fast track gitu ya. Kayak sekarang ini kakak tingkat kalian Kak Aprilia itu fast track. Jadi pada saat semester 7 dia udah melamar ke S2 sertifikat. Jadi dia double kuliahnya. Tapi tenang aja, nggak tabrakan kok karena untuk yang S2 itu kuliahnya hari Sabtu. Jadi nggak akan mengganggu. Cuma ya itu kalau bisa, saya lupa ya syaratnya itu kalau nggak salah 3,5 ke atas IPK. Kok ketawa? Apa? Tersenyum seperti menderita gitu. Tapi untungnya sekarang belum ada syarat TOEFL ya. Kan ada juga tuh di universitas tertentu itu 3,5 nggak boleh ada nilai C, TOEFL-nya 500. Kalau kita nilai TOEFL berapapun masih boleh. Jadi siapa tahu ya kalian nanti ya di semester 6 sudah mulai mendaftar untuk PSK. Dan yang kabar baiknya lagi yang benar-benar membanggakan, S1 Statistika ini akreditasinya unggul, ya luar biasa gitu. Ya dukungan kalian juga sih ya, dukungan kalian dan juga alhamdulillah banget gitu ya. Jadi ini S1 pertama di MIPA yang dapat unggul dari Lamsat itu ya kita ini. Jadi emang itu ya, kami senang banget ya walaupun sebenarnya kalian tahu itu syarat unggul itu kan 361 kan. Coba kita buat 361,17. Apa tuh? Yang penting unggul, udah. Sama kayak kalian ya, mau nilai kalian misalkan mata kuliah ini 100, 85,1, nggak peduli, yang penting A. Jadi kalau matanya desain julid di luar sana itu apa itu mepet banget nilainya, gitu. Itu kan berat sertifikat atasan. Niatin aja, yang penting unggul. Jadi saya harap ini amanah ya. Jadi predikat unggul ini amanah banget ya. Jadi kita udah dapat amanah itu dan insya Allah kita harus bisa mempertahankan. Nah, jadi saya harapkan kalian SMA-nya dari mana aja sih? Dari Bengkulu ada ya? Dari bisa mungkin ada dari apa? Luar Bengkulu. Ya, aku kalau bisa itu tolong ya dipromosikan ke adik-adik tingkatnya gitu untuk bisa bergabung di sini. Ya, jadi kita semakin strong lagi ke depan. Gitu ya, jadi kalian berbangga gitu, tapi jangan euforia kemudian malah terlena tuh enggak. Justru kita harus ya benar-benar membuktikan kalau memang kita tuh emang unggul, emang layak unggul. Salah satunya nanti adik-adik begitu tamat dari sini nggak lama-lama menunggu pekerjaan. Jadi kalau bisa 3 bulan itu sudah dapat pekerjaan utama. Dan pekerjaan itu ya bukan hanya pekerjaan PNS gitu. Jadi bisa aja kalian bilang swasta nggak usah atau melanjutkan ke S2 itu udah dianggap mendapat pekerjaan. Ya, lagi kan kita sebagai statistisi kan banyak sekali peluang ya. Bisa jadi kalian berwisata, kemudian buka agen konsultasi dan tapi intinya banyak yang bisa kita lakukan ya. Sekarang fokuslah dulu pada perkuliahan ini, gitu ya. Sambil kalian install soft skill kalian, ya. Bahasa Inggris itu masih agak kurang ya, itu mungkin salah satu masukan dari asesor kita tuh agak kurang bahasa Inggrisnya. Tapi kalau masalah input, alhamdulillah udah cukup bagus. Jadi teman-teman ini pilihan. Banyak yang input
ingin berada di posisi kalian saat ini, tapi mereka nggak dapat gitu tempat ini. Alhamdulillah ya, kalian sudah dapat posisi ini dan kalian punya. Oke, mungkin itu ya. Itu WA saya kan kita udah satu grup ya, jadi silakan boleh WA saya. Kemudian itu alamat email. Terus ini saya agak khawatir yang jadwal kuliah ini ternyata ada yang keberatan ya. Aljabar matrik siapa aja yang keberatan? 1, 2. Yang lain enggak? Itu gimana ya? Gak apa lah ya. Kan 11.20. Masalahnya agak susah kita ngatur ruangan ya. Jadi nggak apa-apa yang ada kuliah, nggak apa-apa. Mungkin kalau toleransi keterlambatan kita kan biasanya 15 menit ya. Itu nggak apa-apa lah, begitu selesai kuliah itu langsung gabung. Gitu ya. Karena udah susah cari slot ruangan waktu. Oke. Baik ya. Itu jadi secara umum kalian nggak ada kendala ya untuk kuliah jam 11 sampai jam 12.40. Itu melewati waktu sholat sebenarnya ya. Itu gimana tuh? Berapa? Zuhur jam berapa? Hah? 12 lewat? Nggak tahu sih. Ya, saya terserah kalian ya. Ada yang misalkan memang lagi semangat banget, jadi begitu dengar azan langsung sholat, itu nggak masalah sih. Atau ditunda juga terserah, nggak masalah. Tapi saya boleh, terserah kalian. Kalau misalkan ada azan terus izin keluar mau sholat, saya nggak masalah. Cuma mungkin nggak apa-apa ya kita tetap sampai jam 12.40 ya. Ya nggak apa-apa ya gitu ya. Tapi terserah kalian, bagi yang benar-benar mau sholat tepat waktu, silakan. Baik, sekarang kita sepakati ya, karena ini adalah kuliah perdana. Komtinya siapa ya? Oh ya, yang tadi WA saya. Makasih udah mengingatkan. Oke. Wakilnya? Hah? Fathur Abdul. Oke, memang dari tiap mata pelajaran memang seperti ini komtinya. Emang oke. Mata kuliah maksudnya. Oke, ini kayaknya kursor saya error deh. Nah, kuliahnya sebisa mungkin kita offline ya. Sebisa mungkin. Cuma ini e-learning kayaknya kita lupakan aja lah ya. Karena kadang ada nggak mata kuliah e-learning kalian? Apa? Dulu ya. Iya. Ya cuma kadang maintenance dan sebagainya gitu. Jadi udahlah. Kalau ada tugas mungkin langsung aja saya lewat WA atau lewat Google Form seperti itu mungkin ya. Oke, dan juga mungkin video pembelajaran di YouTube ya. Jadi bisa jadi kayak minggu depan itu saya dinas luar ke Solo. Nah itu mungkin saya nggak bisa hadir offline ya. Jadi minggu depan kita nggak offline. Insya Allah saya kirimkan video pembelajarannya lewat YouTube. Ini channel saya, boleh kalau mau di-subscribe. Udah ya. Nah yang bawah ini saya jarang banget sih. Udah, ini lupakan saja. Ini saya hapus saja ya. Karena udah jarang saya maintenance. Jadi hanya yang atas saja. Dan saya berharap teman-teman buat juga channel sendiri. Ada yang sudah punya channel YouTube sendiri? Gak ada yang punya. Gak, maksud saya, karena itu penting ya. Karena saya ingin nanti ada sesi kalian presentasi 5 menit dan upload di channelnya masing-masing. Waduh Bu, saya introvert Bu, saya malu kayak gitu. Saya dulu juga gitu ya, saya juga malu dulu gitu ya. Sekarang malu-maluin. Enggak, maksudnya itu dulu saya juga bener-bener deh. Dulu itu saya update status itu nggak pernah gitu ya. Pokoknya malu deh bener-bener. Cuma ternyata terpaksa dengan adanya COVID. Jadi pada saat COVID itu kan nggak bisa offline. Jadi kan harus Zoom kan. Udah, nah pada saat Zoom itu kan mahasiswa saya banyak tuh misalkan dari Kaur, Muko-Muko gitu ya. Itu
sinyalnya kan putus-putus tuh. Jadi saya ya agak kesel juga. Dia kesel, saya kesel juga kan. Karena dia keluar masuk, ganggu gitu kan. Terus nanti kalau ditanya, terus dia bilang, maaf Bu, tadi terkeluar gitu kan. Maaf Bu, tadi sinyal putus-putus. Ya udah karena seperti itu, jadi akhirnya saya setiap Zoom, saya rekam. Nah, terus nanti udah, ini hasil rekamannya tolong dilihat lagi. Jadi nggak ada alasan tuh bagi mereka, oh nggak ngerti Bu karena saya terkeluar. Kan ada rekamannya gitu. Udah, nah ternyata ada kendala lagi. Zoom itu kan kalau kita rekaman itu bisa sampai 1,5 jam gitu-gitu kan. Jadi kan lumayan panjang kan. Jadi kadang saya, tapi itu apa kalau nge-zoom itu enaknya kita bisa dua arah kan. Bagi yang sinyalnya stabil gitu. Cuma akhirnya saya ya udah deh sebelum apa pertemuan mendingan saya buat video pembelajaran kayak gitu. Jadi kadang materi yang panjang tuh bisa dikompres jadi 10 menit aja gitu. Jadi akhirnya saya buat video pembelajaran gitu. Walaupun ya kayak orang gila gitu ya. Jadi saya kadang ngajar gitu. Ngajar direkam terus diupload gitu. Itu seakan-akan ada orang yang nonton kan. Padahal nggak ada itu. Jadi emang kayak orang gila gitu. Sama kayak saya ya kadang macam-macam ya. Ada yang saya jelasin di papan tulis, ada yang saya jelasin pakai ini, penpad ini, ada yang pakai PowerPoint. Jadi macam-macam sih, tergantung juga. Ada yang tulisan tangan juga. Nah, tapi ternyata ya berdasarkan penelitian saya, pengamatan saya, ternyata orang lebih suka yang tulisan tangan. Karena mungkin merasa lebih dekat kali ya atau gimana gitu. Gitu sih. Coba ya kalau saya mau tunjukin. Nah, ini ya misalkan ya konten saya. Itu tuh justru yang visibility. Ah, ini banyak juga saya yang unlisted ya. Emang saya nggak publikasi gitu, cuma untuk arsip. Nah, jadi misalkan, nah ini, nah justru yang tulisan tangan ini yang orang sering ini banyak iklannya. Emang gitu ya mau monetisasi mau enggak, ternyata iklan itu muncul gitu. Jadi dilanjutin aja. Jadi yang kayak gini nih yang orang lebih lebih suka gitu, pakai tulisan tangan. Gitu. Nah, ini nanti bagian dari ada mata kuliah kita juga ini. Nah, yang ini nih, ini sudah berapa nih yang lihat? Ini 218.000. Jadi kan, enggak, jadi maksud saya gini, bagi kita itu cemen gitu kan, apa sederhana banget gitu. Tapi ternyata orang membutuhkan gitu. Nah, jadi makanya saya berharap juga teman-teman apa yang teman-teman tahu nggak apa-apa lah mulai dibuat konten. Pasti ada yang nonton pasti gitu ya. Pasti ada yang nonton. Ya walaupun ini basic. Nah, cuma lihatlah ini kan. Nah, misalkan nih ya salah satu komentarnya, saya sedang kuliah online lalu belum paham pengerjaannya. Video ini sangat membantu sekali. Terima kasih banyak. Jadi, alhamdulillah akhirnya nemu video ini bla bla bla. Jadi banyak nih yang apa bagus itu apa eh, komen-komentarnya tuh positif lah kayak gitu ya. Nah jadi saya berharap juga teman-teman uh, semangat gitu ya gitu. Nah, tapi ada juga yang saya ini sinyalnya kurang ya kurang bagus. Nah ada juga yang ini nih untuk itu aja ya katakanlah sharing aja ya. Nah ada juga ini banyak unlisted ya emang banyak yang saya untuk konsumsi pribadi atau unlisted ini contohnya untuk mata kuliah ini misalkan bisa jadi saya kadang unlisted juga jadi hanya bisa ditonton sama kita aja gitu umum cuma ada juga yang umum gitu. Nah ada juga yang saya nah ini misalkan ini ya sebaran bersyarat waktu kedatangan ini apa nih? Proses stokastik. Nah ini bisa bisa jadi suatu saat nah saya nerangin di papan tulis gitu. Nah mungkin inilah yang gampang sih kalau menurut saya kita tinggal butuh butuh papan tulis nah ini bisa dipakai gitu ya bisa juga pakai spot gitu. Nah, jadi kalau bisa agak gede segitu kan kelihatan. Jadi ada karetnya, tulis tangan, di papan tulis.
Atau ada kalanya pakai pentab, bisa juga. Oke. Itu contohnya, tapi itu menurut saya nggak banyak yang nonton gitu kalau pakai pentab itu, nggak tahu ya, karena mungkin mereka menganggap itu mesin atau apa gitu. Kan statistik cukup. Nah, ini contohnya misalkan yang inilah misalkan. Ini saya pakai pentab ini. Oh, tapi ini kayaknya zoom deh, zoom direkam gitu. Oke, skip. Oh ya, ini jadi ibaratnya itu saya nerangin pakai pakai ini. Jadi tapi kayaknya orang lebih suka lihat tulisan tangan. Enggak tahu juga. Tapi itu ya ibaratnya nanti bisa jadi alternatif teman-teman. Kalau misalkan saya minta apa buat video pembelajaran, itu bisa berbagai cara ya. Atau yang paling mudah tuh ini, apa kita presentasi PowerPoint, Zoom direkam, udah kayak gitu ya. Itu saya kenal ke Arif nggak? Arif, itu udah tamat ya. S2 juga udah tamat. Itu juga gitu dia tugas gitu kan. Udah dia presentasi Zoom, kemudian PowerPoint dia ngomong aja gitu. Itu juga udah ribuan ternyata yang nonton. Jadi ternyata orang tuh butuh gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ada yang sudah mencoba membuat itu nggak sebagai content creator ada? Belum sama sekali. Nah, jadi PR ya, minggu depan dilaporin. Saya tulis aja sekarang. Enggak, maksud saya belum videonya belum. Tenang, tenang. Terlalu cepat, Bu. Ya, enggak gitu. Nah, jadi sebelum saya lupa, mendingan sekarang aja. My Drive. Oke, kuliah. Ini tapi saya agak terkendala sinyal ya. Oke, pengantar apa mata kuliah kita? Pengantar riset operasi. Oke. Nah, jadi tugasnya adalah kalian buat channel kalian sendiri. Nah, jadi saya buat Google Form. Ya. Nah, ini saya anggap ini sebagai tugas 1 ya. Tugas 1, pengantar riset operasi. Ya, ini nama. Nama tentunya short answer. Kemudian NPM. Ini juga perlu. Nah, kemudian ini nama channel YouTube saudara. YouTube saudara Anda maksudnya ya, bukan saudara saya, bukan. Anda saja deh biar nggak salah, nggak tidak ambigu gitu ya. Terus ada yang udah punya boleh langsung isi ya. URL-nya. URL-nya itu maksudnya gini, misalkan saya ya Ramia Rahmawati. Nah, ini kan ada ini nanti kan, ini kan. Nah, klik ini. Nah, terus ini yang kalian Ctrl C. Nah, ini nih. Tapi biasanya kalian namanya mungkin masih pakai angka-angka sekian gitu. Gak apa-apa kalau saya kan karena emang udah saya customize, makanya pakai @Ramia Rahmawati. Nah, bisa jadi nama kalian nanti misalkan Sharlan 6125 bisa jadi gitu. Oke. Baik ya. Terus ini ya URL YouTube adalah. Kenapa ini perlu? Karena nanti kalian gunakan ini untuk mengupload ya. Upload tugas kalian ya. Oke. Send. Ya, ini saya shorten, copy. Ini kasihan yang nggak datang ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini kok tiba-tiba? Apa nama kuliah kita? Pengantar
Oh ini ya. Ya, ini tugas 1. Tugas 1 dikumpulkan paling lambat 21 Agustus. Iya kan? Minggu depan kan 21 Agustus. Oke, terserah kalian. Kalian sukanya mendekati deadline atau ada yang ngerjakan cepat gitu ya. Kalau mengerjakan cepat nih kayaknya 5 menit selesai gitu. 2024. Pukul 11.00. Ya. Nah. Oke. Baik. Nggak keberatan kan? Easy peasy ya itu ya. Lagi pula kan itu kan yang saya minta hanya alamat aja. Terserah kalian mau melanjutkan sebagai content creator atau tidak, kan nggak masalah. Lagi pula kan sekarang asal kalian punya Gmail, udah bisa buat. Gitu. Tapi lumayan juga sih kalau misalnya kalian bisa mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, itu bisa dimonetisasi. Jadi kita bisa dapat dolar dari situ. Lumayan kan? Tapi itu tentunya butuh waktu ya. Kalau pengalaman saya dulu ya karena channel saya kan channel pembelajaran ya, bukan channel hiburan. Kalau channel hiburan mungkin lebih ya relatif juga sih. Lebih mudah. Cuma kalau channel pembelajaran itu kan butuh waktu dan ya audiensnya kan hanya terbatas gitu ya. Itu saya kayaknya butuh waktu lebih dari setahun sih untuk mendapatkan 1.000 subscriber itu. Nah, tergantung pada pertemanan kalian ya. Teman saya tuh ada yang sebulan dapat 1.000, ada juga. Pak Hongko itu dia, tapi ya itu channelnya channel ya kehidupan sehari-hari gitu. Dan dia kan orang lab science ya, jadi percobaan-percobaan sederhana gitu. Saya yakin kalian ada lah, cuma nggak ngaku aja. Ada Bu, tapi game enggak masalah. Ada nggak? Ya, tapi asal pandai bagi waktu aja sih. Kayak itu ya. Jadi mohon maaf, kadang saya kuliah secara online kalau tidak berada di Bengkulu. Ya, dan itu diperbolehkan oleh Peraturan Rektor Nomor 25 tahun 2020. Jadi daring itu boleh antara 30% sampai 79%. Saya nggak tahu ya kok 79% sih, kenapa nggak 80% gitu. Nggak tahu, emang kayak gitu. Bunyi pasalnya tuh gitu. Jadi kuliah secara daring ya diperbolehkan antara 30% sampai 79%. Gitu ya. Jadi andai kata kita ini boleh jadi tiga kali sampai berapa kali tuh? Sampai 6 kali ya. 3 sampai 6 tuh boleh kita secara online. Cuma ya kalau bisa memang offline karena kan lebih terasa atmosfer akademiknya ya pada saat kita bersama, dan kita ini kan makhluk sosial ya. Ya agak mengerikan kalau misalkan kalian dulu waktu COVID nggak keluar-keluar berapa minggu gitu, tahan nggak di rumah? Nggak ya? Tergantung orang ya. Kalau terus terang kalau saya tuh paling seneng, saya introvert ya. Jadi saya paling seneng lockdown dua minggu, wah seneng banget saya gitu. Cuma itu ternyata nggak boleh juga ya, kan kita makhluk sosial harus masain. Jadi saya tuh orang kadang nggak percaya saya tuh introvert gitu ya, tapi emang saya tuh introvert banget gitu. Jadi senang sendiri itu senang gitu ya. Cuma ternyata emang harus bersosialisasi gitu. Nah jadi sekarang belajar untuk bisa senang ketemu orang gitu. Pasti kalian merasa terancam, oh ibu tuh nggak senang ketemu saya. Enggak ya, enggak lah, kan profesi saya juga harus berhadapan sama orang ya. Jadi mau nggak mau ya saya harus senang gitu ya, ketemu sama orang. Oh ya, nanti saya sama Pak Firdaus ya, jadi suka-suka beliau untuk nilai UAS ya. Nah kalau UTS ini kita sepakati bersama dulu ya.
Nah, kehadiran ini mau dinilai nggak? Berapa persen? Coba ulangi lagi. Maksimal 10% ya. Kalau mau dimaksimumkan 10%. Cuma biasa 5% saya. Mau berapa? Itu kasihan yang nggak datang hari ini ya. Oke, 10%. Kuis sama tugas? Berapa? 5%. 40. Mau enggak? Mau enggak? Saya nawarkan aja. Mau berapa? Enggak, ini 100% dari saya untuk UTS ya. Nanti nilai ini tentunya ditambah dengan nilai Pak Firdaus bagi 2. Mau berapa? UTS berapa? Oke, kuis dan tugas dulu berapa? Apa? Nggak ada maksimum sih, tergantung kita. Makasih udah jawab ya. Jadi udah tanya. Jadi saya nggak ada sih nilai tugas berapa persen maksimum. Itu satu soal. Nggak ada ini. Nggak ada. Tapi kalau kehadiran ini oke. UAS itu kalau 80% ya. Jadi ini ada bedanya. Pokoknya kalau kita 90% baru, maksudnya itu dosen tuh ya harus melengkapi dari 16 pertemuan itu sebenarnya. 15 lah paling enggak. Penilaian belum lengkap. Nggak ada sih. Jadi terserah kita gitu. Oke. Baik, itu tergantung kita ya. Baik, mau disepakati berapa? Saya biasanya emang paling banyak UTS sih, cuma sekarang kan saya mau menawarkan ke kalian 30 aja. Ya boleh sih, kalau misalkan ini 30. Apa? Oh, UTS 30. UTS 30, saya udah pernah belum ya? Coba kalau ini 40 lah. 40 ini 50. Nggak apa-apa ini. Oh gitu. Oh iya, boleh. Kuis berapa? Oke, kuis 15 misalkan ya. Terus? 35, oke. Iya, gini ya? Oke, nah kuis itu kadang kita pakai quizzes ya. Oke, jadi jangan pura-pura kaget ya. Dan saya kadang
Ini beneran loh, saya udah sering, hampir tiap semester ada ininya, reward. Jadi kayak yang juara satu saya kasih pulsa ya 25.000 gitu. Cuma masalahnya itu tergantung nasib juga ya. Jadi kan itu cepet-cepet kan ya. Kadang kan kita udah cepet tapi sinyalnya kesel gitu kan. Soalnya nilainya tuh sama kan, 1, 2, 3 tuh sama gitu kan nilainya. Cuma kan yang paling cepat yang nomor 1 ini. Nah yang 3 tuh protes sama saya. Bu, kan sama nilai ini apa? Kan sama jawabannya gitu. Kok saya nggak dapet? Ya maaf ya kan cuma satu gitu. Gitu. Tapi ada juga masih satu yang baik banget gitu. Jadi dia kayak mana ininya nomor HP-nya biar saya transfer. Nggak usah bu, nggak usah, nggak perlu bu, nggak perlu. Ya, itu hak kamu loh, nggak perlu bu, nggak perlu, terima kasih. Jadi nggak ada juga yang nggak mau hadiah gitu ya. Ya tergantung kalian lah. Ya mungkin tuh 25.000 mah kecil gitu ya. Cuma mungkin bagi mahasiswa lumayan juga ya. Enggak, tapi tuh jangan jangan itu jadi motivasi utamanya. Itu cuma untuk itu hanya untuk seru-seruan aja sih. Cuma having fun aja. Gitu. Tapi untuk hari ini belum ya. Kuisisnya belum ya. Minggu depan juga kayaknya belum ya karena saya lagi dinas luar. Nah, berarti 2 minggu dari sekarang ya, siap-siap ada kuisis. Kuisisnya sih, kalau kuisis itu soalnya yang ringan-ringan sih sebenarnya. Tapi ya itu untuk senang-senang aja sih. Oke, nah kemudian ini saya nggak tahu ya, kalian masih semester 3 ya? Udah pernah nulis artikel belum ya? Berarti ini saya hapus aja lah ya. Jadi gini ya, sebenarnya kebaca nggak sih? Ini penilaian khusus. Jadi ini pernah saya berlakukan bagi yang berhasil menulis artikel, kemudian submit di jurnal, maka otomatis nilainya A, nggak usah ikut UTS, UAS, nah, langsung dapat nilai A. Nah, notifikasinya draft artikel sudah diterima. Cuma kalau untuk semester 3 kayaknya masih jauh lah ya. Mungkin kalau semester 5, semester 7 ini baru bisa diberlakukan. Tapi siapa tahu ya, siapa tahu kalian mau mencoba ini boleh juga. Asalkan gini, sebelum submit konsultasi dulu ke saya. Kemudian, oh ini kayaknya perlu ditambahkan. Kemudian nama mahasiswa, nama pertama, nama saya nama kedua gitu. Gitu sih. Tahun lalu ada tuh Kak Lewan. Sebentar ya. Nah, jadi ini nih. Ini punya saya ya. Jadi ini enggak, ini masih kalah sama dosen-dosen yang lain. Kalah enggak ya? mulai saya nyebelin gitu ya. Nah, jadi contohnya ini bukan. Ada sih Rewan. Ini nih. Ini dia nih. Jadi dia tulis, ini Rewan Jayadi kan nama saya, nama kedua, satu lagi Bu Siska. Udah langsung dapat A dia. Terus ada lagi ini juga nih. Walaupun sampai sekarang belum ada yang nge-cite gitu ya. Jadi begini ceritanya, waktu itu tuh ada program Permatasari ya. Permatasari itu, jadi saya ngajarnya tuh secara hybrid. Jadi sambil nge-zoom gitu, sambil saya ngajar di kelas gitu kan. Nah, jadi mahasiswanya dari macam-macam tuh. Ada yang dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta, ada yang dari Bangka Belitung, ada yang dari Jambi, ada yang dari UIN Syarif Hidayatullah gitu ya, Unsri. Saya lupa ada 6, ada dari Aceh juga. Nah itu satu-satunya yang berhasil menulis artikel itu. Sayangnya bukan anak UNIP waktu itu, anak ini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Udah dia nulis dan berhasil dia, ibaratnya sebelum misalnya kita bulan Agustus mulai kuliah kan berarti bulan Desember berakhir ya. Jadi dia tuh 1 bulan sebelum UAS itu dia udah, Bu ini saya submit Bu gitu kan. Terus oh ya udah bagus. Berarti kamu nggak usah ikut UAS ya gitu. Nah, tapi karena dia anaknya suka tantangan gitu kan, nggak apa-apa Bu, saya ikut UAS juga.
Jadi bukan anak unik ini gitu ya. Nah saya berharap semoga lah di kelas ini juga ada yang kayak gitu gitu ya. Nulis paper kemudian udah nggak usah ikut UAS, mau Bu ikut Bu. Oke, ya memang ada sih seperti itu. Oke, baik ya. Jadi ini ya udah saya nggak hapus ya. Siapa tahu ada yang malam nanti bangun gitu kan, langsung semangat buat buat gitu kan. Tapi tentunya temanya tema pengantar riset operasi lah, bukan apa yang lain gitu. Jadi karena ini kan sehubungan dengan mata kuliah ini kan, jadi ini mata kuliah apa temanya ya optimisasi riset operasi. Oke, kalau belum ada gambaran nggak apa-apa, simpan aja dulu. Siapa tahu nanti pada saat pertemuan ke-6, ke-8, ke-7 gitu, udah ada gambaran. Oh ini nih bagus nih, saya punya data ini nih. Oh metodenya ini. Udah tulis, publish. Saya enak aja ngomongnya gitu ya. Padahal itu berdarah-darah juga nulis. Oke, baik. Nah, syarat mengikuti ujian tengah semester 75% kehadiran, ini kalian sepakat nggak? Karena kalau di, sepakat ya? Jadi begini, kalau kalian udah 5 kali masuk, maka untuk UTS-nya kan pertemuan yang ke-6 bagi kalian gitu kan. Berarti pas ya memenuhi. Kayak gitu. Jadi dalam 8 kali pertemuan ini sebenarnya kalian boleh tidak masuk 2 kali. Ya enggak? Tapi jangan pula kalian optimalkan ya. Oh, saya baru nggak masuk 1 kali. Masih ada jatah 1 lagi. Optimalkan ya. Enggak gitu maksudnya. Ini ya, yang masuk aja maaf ngomong kadang nggak ngerti gitu ya. Apalagi yang nggak masuk kayak gitu. Ini saya rekam. Halo yang nggak masuk. Ini saya izin saya rekam dan saya nanti bagikan untuk yang sakit gitu. Gak apa kan? Ada suara-suara kalian. Oke, jadi itu ya. Kita sepakat ya. Ada lagi mungkin yang mau kita sepakati? Oke, jadi intinya nilai itu efek samping ya. Saya pengen kalian tuh mengerti, kemudian bersemangat gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang menjadikan ini walaupun kita orang statistik gitu ya. Tapi bisa jadi kan peramalan misalkan atau masalah inventory, persediaan, probabilistik atau teori antrian, bisa jadi kan itu kan ada hubungannya dengan riset operasi. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini dia bahan rujukannya. Saya bagikan nanti di grup WhatsApp kita. Buku putih riset operasi itu adalah buku Winston. Ya. Terus Taha juga boleh, cuma saya lebih suka pakai yang Winston ini. Jadi kebanyakan video-video saya itu mengupas yang ada di Winston. Kebanyakan itu. Terus bisa juga ini ya, bukunya Pak Sigit. Metode kuantitatif. Ini nanti saya bagikan dalam bentuk soft file ya. Oke, jadi kalau bisa dan sesuai dengan RPS ya, rencana pembelajaran semester. Nah, ini kita merunut apa yang disajikan oleh Pak Sigit ini. Oke, coba kalau kita Ctrl C, terus kita taruh di sini. Ya. Jangan-jangan linknya udah ganti gitu. Iya ya, kok susah banget ya. Tapi ini bukunya ini kayak gini. Ini. Nah, ini bukunya. Mungkin udah pernah lihat ya. Metode kuantitatif. Pak Sigit. Ini belum profesor waktu beliau menulis buku ini. Sekarang udah profesor ya. Ada berapa profesor di kita? Di jurusan matematika? 2 ya. Satu lagi siapa? Pak Mudin ya. Betul ya, ada 2 itu ya. Doakan semoga yang lain nyusul. Oke. Baik. Nah, ini yang akan kita runut. Ini ya materi-materinya ya. Program linier. Di SMA udah pernah kan? Kalau di SMA dulu saya mau tanya,
itu variabelnya bisa lebih dari 2 atau maksimal 2? Maksimal 2 ya. Nah, nanti kita akan belajar yang lebih dari 2. Oke, kemudian masalah investasi, stagecoach, penjadwalan produksi, pergantian alat, masalah penugasan, inventory deterministik, pengurutan, transportasi, teknik evaluasi dan review, teori pengambil keputusan, antrian. Oke. Gitu ya. Jadi yang akan kita runut itu buku Pak Sigit, dan juga kita bisa juga ngambil dari sini, dari buku Winston ini. Ya. Jadi kalau misalkan kayak ini nih, misalkan linear programming, nah ini ada nih di bab 3 gitu. Nah ini berita baiknya dia bahasa Inggris ya. Kok berita baik, Bu? Ya iyalah, kalian kan harus dapat nilai 400 pada saat mau lulus ya. Udah tahu belum? Ada yang tahu, ada yang belum? Itu, jadi coba deh kita lihat di peraturan. Coba aku ketik angka 400 ya. Nah, ini nih. Pasal 60, kelulusan. Nanti Bu masih jauh. Enggak kan, harus strateginya dari sekarang kan. Kalian IP-nya tinggi, dengan 3,9. Tapi ternyata TOEFL-nya masih 350. Belum boleh lulus. Jadi emang harus, kan nanti ada ujian TOEFL ya. Itu harus 400. Ini ya. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus. Nah nih, kalian mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Tapi untuk strategi, kalian harus bacain. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus program vokasi dan sarjana jika telah memenuhi persyaratan: A. Terdaftar, oke lah, aman ya. B. Telah menempuh bla bla bla, oke. Nah ini nih, ada yang dapat nilai D nggak? Kemarin-kemarin. Udah ada, diem aja ya, nggak usah saya bu gitu. itu aib ya. Oke, jadi memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 2, nilai D tidak lebih dari 2. Ngerti nggak? Jadi kalau kalian ada nilai D 1 sampai lulus, nggak masalah. Tapi kalau nilai D-nya tuh ada 3, itu belum boleh lulus. Tenang Bu, tenang. Saya nggak ada nilai D. Nilai E banyak. Gitu. Wah itu parah tuh. Aduh. Jadi nggak boleh gitu ya. Karena kami pernah kecolongan seperti itu. Jadi dia tuh udah mau yudisium. Nggak taunya nilai D-nya banyak banget. Waduh, pusinglah kami. Akhirnya karena baik ya Prodit ya, jadi akhirnya dia buat kelas remedial. Cuma itu kan nyusahin Prodi ya. Tapi jangan pula kalian bilang, tenang nanti ada kelas. Jadi kelas remedial tuh kalau misalkan seseorang udah ngambil 2 kali gitu ya, tapi nggak lulus juga, udah ada kebijakan dari Prodi untuk buat membuka kelas gitu, kemudian cuma dikasih tugas, udah yang penting lulus, kayak gitu. Cuma jangan jadi kalian di atas angin, jangan kayak gitu ya. Kalau bisa jangan ngerepotin Prodi lah. Oke, terus ini telah lulus tes TOEFL. TOEFL apa sih? Ada yang tahu nggak? TOEFL. Test of English as a Foreign Language. Tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Minimal 400. Yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa Universitas atau tes setara dari lembaga internasional yang diakui. Nah, kalau saya jadi kalian, karena yang namanya TOEFL ya, sertifikatnya itu berlaku 2 tahun. Maka pada saat semester 5 lah. Semester 5 tuh udah tes aja secara mandiri. Boleh di Colorado ya, tes ITP, cuma agak mahal sih, 650.000. Boleh juga kalau yang prediksi di sini kita ngambil tes sendiri gitu ya. Di luar UKT tuh. Tapi kita paling enggak kita udah tahu berapa nilai kita. Itu kalau di sini 250.000. Nah, jadi pada saat semester 5 itu kita tes aja biar tahu kita, ternyata alhamdulillah udah 450 misalkan. Atau aduh ternyata masih 350 nih. Berarti kita harus belajar lebih giat sehingga nanti pada saat tes TOEFL wisudawan kita bisa dapat tinggi. Itu saran saya sih. Jadi kalian itu salah satu strategi ya. Biar nggak mubazir waktunya. Karena ada juga tuh udah mau lulus tapi ternyata terhambat oleh TOEFL.
Oke ya, nah itu dia, harap dipahami mengapa saya bilang tadi sekali lagi, berita baiknya ini bahasa Inggris ya, agar kita bersiap-siap ya, karena bahasa Inggris itu long term process ya. Oke lah kalau reading, kalau misalkan structure itu bisa lah kita baca. Cuma kalau listening coba. Listening tuh gimana caranya? Itu kan harus biasa tuh kita. Nah, kalau saya biasanya ini sih dengerin podcast bahasa Inggris, BBC gitu ya. Gak apa-apa untuk podcast yang pertama ada subtitle. Kemudian kita matikan subtitlenya, kemudian kita dengerin lagi. Dan tentunya belajar. Kan banyak tuh buku-bukunya tuh ya. Contohnya, ini kalau kalian mau saya bagikan aja sih. Cliff. Nah, nih contohnya nih. Nah, ini kan ada nih. Nah, nih salah satu contoh buku software-nya ya. Saya mungkin nanti saya bagi ke kalian lah ya. Tapi ini CBT itu Computer Based Software. Nih, boleh nanti kalian belajar kelompok gitu kan. Apa strukturnya dan sebagainya, readingnya, tips-tipsnya ini ada semua. Ini kayak gini kan. Listening section gitu. Oke. Terus ada nanti readingnya itu kan panjang banget gitu kan. Nah, gimana tipsnya nih, gimana nih? Apa baca satu persatu? Nggak cukup waktu kalau misalnya kita baca satu persatu. Jadi kalau TOEFL kayak gini nih, kita bacanya dari soal dulu. According to the passage, where are hummingbirds found? Nah, berarti kan kita harus, di mana tuh dia ditemukan. Nah, jadi kita fokus pada paragraf yang mengatakan itu. Nah, di sini. Nah, di Amerika gitu nah kan. Bisa. Gitu, jadi caranya dari mana? Dari pertanyaan baru ke passage. Dan sebagainya. Struktur juga gitu. Sebenarnya kalau di SMA itu kan udah banyak ya. Jadi nih, gimana nih caranya nih? Ini berarti pilih yang salah gitu kan. Kemudian kalau ini mana pilih yang benar gitu. Oke, mungkin boleh kalian bentuk kelompok belajar. Nah, bila perlu mungkin lihat di YouTube kan banyak juga ya. 15 menit per hari lah misalkan ya. Di YouTube itu. Tapi saya lupa apa nama channel yang bisa kita belajar secara mandiri. Baik, itu yang harus dipersiapkan. Nah, TOEFL ini nggak ada speakingnya ya. Nggak ada speaking. Kalau mau yang ada speaking tuh IELTS. Jadi ini sebenarnya ya teman-teman, kalau misalkan kita, itu kan ada 50 soal, 40, 50 gitu kan. Kalau kita tulis semua gitu tuh, udah dapat skor kita sebenarnya. Serius, karena kan memang nilainya tuh bukannya dari 0 sampai 1000, nilainya nggak gitu, tapi dari 266 kalau nggak salah, sampai 666. Ya, jadi kalau misalnya kita tebak jinggo gitu, semua gitu, itu sebenarnya 310 itu udah di tangan. Ya kan? Karena kan misalkan semua secara probabilitas, itu kan pasti ada yang nyangkut kan? Nah, itu paling nggak di tangan tuh udah 310. Jadi kalau misalkan ada, berapa skor kamu? Oh ya ampun tinggi, 310. Itu berarti dia tuh tebak jinggo. Gitu ya? Oke, jadi nilainya tuh ada nilai konversi ya. Di mana ya saya lihat konversinya itu? Tapi kalau ini ya. Oke, nanti itu mungkin lain hal aja. Kalau ini apa? Kalau CBT itu konversinya beda sama skor kita ya. Kalau skor kita kan paling tinggi 666. Kalau ini saya lupa nih paling tinggi berapa. Oke, baik. Itu dia. Ada pertanyaan sehubungan dengan kontrak perkuliahan? Oke, kita masih punya waktu sekitar 40 menit lagi ya. Baik, kalau tidak ada kita mulai saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Nggak banyak kok ini, cuma berapa slide gitu.
Baik ya, ini mendingan pakai slideshow atau mendingan pakai ini ya? Slideshow ya, coba ya. Oke, baik ya. Nah, ini materi pertama kita. Pengantar riset operasi ya. Nah, ini sebenarnya Introduction to Operations Research. Cuma nggak apa-apa nih kita tulis Operations Research. Oke. Nah, ada yang sudah dengar apa itu? Atau mungkin sudah baca sebenarnya lahirnya riset operasi itu di mana? Karena kan ada juga yang mengatakan ilmu statistika itu lahirnya di meja judi. Pernah dengar nggak? Iya kan, karena dadu kan, probabilitas kan. Nggak tahu tuh benar atau enggak sih, saya nggak tahu. Coba kalian teliti deh. Tapi kalau menurut saya statistika tuh justru sebelum itu pun sudah banyak kan. Zaman-zaman Nabi dulu kan, bahkan zaman Fir'aun dulu kan, mereka udah tahu kan, udah melakukan aktivitas statistik juga kan. Mana nih bayi yang baru lahir, laki-laki, perempuan. Kata Fir'aun kalau laki-laki, no. Kan sebenarnya udah ada aktivitas statistik juga situ. Nah, jadi yang sudah pernah mendengar ceritanya riset operasi itu lahir di mana? Ada? Nah, jadi ternyata riset operasi itu lahirnya di medan perang ya. Ini ilmu relatif baru ya. Makanya namanya operations, ya operations pengoperasian strategi perang itu. Research ya penelitian gitu ya. Nah, jadi ceritanya tuh pada waktu Perang Dunia Kedua, pemimpin militer Inggris ya meminta para saintis ya, para ilmuwan dan juga para insinyur untuk menganalisa masalah militer. Nah, contohnya ya kalau yang namanya radar, kemudian pengeboman seperti itu kan biayanya mahal gitu ya. Jadi di mana radar yang harus ditempatkan agar dia optimal. Kemudian manajemen konvoi, pengeboman, anti kapal selam dan sebagainya, pertambangan gitu. Jadi ibaratnya dengan sumber daya yang terbatas gitu ya. Nah, optimalnya itu di mana kita meletakkan sumber daya kita. Itu sih sebenarnya ya yang merupakan pertanyaan utama yang harus dijawab oleh riset operasi ini. Nah, hasil dari proses ini disebut operations research ya. MIT itu Massachusetts Institute of Technology itu adalah ya salah satu tempat lahir dari OR gitu ya. Tapi walaupun Perang Dunia Kedua sudah selesai, tetap ya ilmu ini dikembangkan. Nah, jadi apa itu operation research atau riset operasi bahasa Indonesianya? Itu adalah disiplin dari pengaplikasian metode analitis lanjut untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jadi kalau misalkan para insinyur dia membuat mobil katakanlah, maka orang-orang riset operasi itu bagaimana caranya misalkan mobil itu dioperasikan sehingga biaya operasionalnya itu lebih murah. Misal kita mau mengantarkan tamu misalkan dari sini mau ke bandara misal. Maka mana tuh rute terpendek sehingga waktunya lebih optimal atau bensinnya lebih sedikit ya kayak gitu ya. Tapi tergantung tujuannya juga ya. Karena bisa jadi problemnya tuh sama, ya. Menghantarkan misal ya, asesor misalkan gitu ya. Asesor dari sini ke bandara gitu. Nah, kalau tujuan kita adalah mau ngejar pesawat, nah berarti kan harus waktunya gitu ya, itu harus seminimum mungkin. Tapi bisa jadi tujuannya tuh bukan itu. Tujuannya adalah gimana agar asesor itu merasa terhibur ya dengan melihat pemandangan yang indah. Nah, jadi bisa jadi bukan yang cepat tapi kita putar dulu misal gitu ya, ke pantai, ke benteng kayak gitu. Jadi solusi itu kadang memang tergantung apa tujuan kita. Gitu ya. Jadi masalahnya satu, solusinya bisa macam-macam kayak gitu. Ya, sama kayak kita ini kan pengennya cepat lulus ya. Tapi ada juga ternyata orang yang pengen memaksimumkan, jangan ditiru ya. 7 tahun, kan kita boleh kuliah sini 7 tahun ya.
Kenapa? Karena dia ingin mengoptimumkan dalam 7 tahun itu dia kan punya KTM tuh. Nah, jadi dia bisa ikut PKM, ikut lomba sana, lomba sini, daftar beasiswa sana, beasiswa sini. Jadi dia ingin mengoptimalkan waktu dia statusnya sebagai mahasiswa. Nah, kayak gitu. Tapi jangan jadikan ini inspirasi ya teman-teman. Jadi saya pengen kalian lulus tepat waktu, 4 tahun. Bila perlu kurang ya. Jadi kalau 4 tahun itu katakanlah bulan Agustus sudah lulus, ya kalau bisa kalian tuh bulan Maret sebelumnya itu ya 3,5 tahun itu. Semoga sudah lulus semua. Ya. Amin. Itu salah satu penilaian akreditasi ya. Mahasiswa lulus tepat waktu. Baik, nah ini salah satu contoh. Oh ya, saya tadi lupa mengatakan MS ini ada yang masih ingat nggak? MS ini apa tadi? Manajemen Science ya. Jadi ini MS, Manajemen Science. Jadi orang-orang ekonomi ya, kalau di luar negeri itu biasanya dari anak-anak IPA gitu. Kalau kita kan Fakultas Ekonomi itu IPS gitu kan. Tapi kalau di luar negeri itu kebanyakan dari IPA karena pendekatannya dia ke pendekatan sains seperti itu. Oke, nah jadi dalam praktik sehari-hari ya, contoh penerapan riset operasi atau manajemen sains. Nah ini penjadwalan rute pesawat misalkan, ya. Nah itu, ya ini sayangnya, oh ini Bengkulu ada ya. Nah itu juga sesuai dengan itu sudah mengaplikasikan riset operasi, ya. Nah kalian ingat mungkin ya sebelum COVID dulu ada tuh rute Bengkulu Bandung, ya pakai pesawat Wings, baling-baling. Cuma berhubung COVID, nggak ada yang terbang gitu ya ke sana, ya udah ditutup rutenya. Nah itu pasti sudah melewati serangkaian riset dulu gitu. Ya entah sekarang mau dioptimalkan lagi atau tidak, ya kita kurang tahu. Tapi kalau sini Batam udah ada ya. Kemarin perasaan dengar-dengar baru mau dibuka gitu kan. Dan itu juga yang namanya penerbangan gitu ya, itu juga sangat mengaplikasikan dan dia merekrut orang-orang riset operasi juga. Salah satunya ya penentuan harga seperti itu. Jadi di sini ada yang sudah pernah naik pesawat belum? Ada nggak? Nah, jadi kalau mau iseng gitu ya nanya gitu. Misalnya kita ke Jakarta tuh, dapat tiketnya 1,3 misalkan. Nah samping kita tuh bisa jadi dia dapat 800. Gitu ya. Kok bisa beda sih? Padahal pesawatnya sama kayak gitu. Ya, bisa jadi dia mesennya lebih dulu gitu ya. Bisa jadi. Ya kita mungkin ngedadak gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi gini, justru ibaratnya sebulan sebelum itu tiketnya 1,1, tapi 2 minggu sebelum malah 800. Terus nanti seminggu sebelum naik lagi. Bisa jadi gitu. Nah, itu pasti sudah ada penelitiannya ya untuk mengoptimumkan pendapatan maskapai dan agar bangku itu terisi seperti itu. Jadi bisa jadi ya. Misalkan untuk besok penerbangannya gitu ya. Ternyata baru sedikit tuh yang mesen. Bisa jadi dia banting harga, bisa jadi gitu. Atau bisa jadi, nah ini terjadi pada saya ya. Kemarin saya di Nasur, ternyata pesawat yang saya tumpang itu di-cancel ke jadwal berikutnya. Itu kayaknya mungkin jam sekian itu hanya sedikit penumpangnya. Jadi penumpangnya itu digabung sama penerbangan sore gitu. Karena mungkin mereka nggak balik modal kalau hanya menerbangkan penumpang yang sedikit. Nah itu salah satu keputusan-keputusan optimisasi gitu. Walaupun pasti ada dampak negatifnya. Salah satunya bisa jadi pelanggan itu lari kan. Cuma kalau saya karena kemarin tuh nggak ngejar waktu gitu kan, ya udah nggak apa-apa, pasrah aja gitu ya. Oke, jadi itu salah satu contoh. Ini maaf ya saya nyebut nama ya, semoga tidak ada yang rekam kan. Nanti saya dipanggil, ini yang jelek-jelek kayak nggak butuh aja. Oke, sebab ada ya di tempat saya dulu gitu ya di Australia itu, kan setiap kuliah emang ada yang rekam kan. Nggak taunya dia waktu itu dosen itu ya, profesor itu tuh bercanda aja gitu, bercanda. Ya emang agak rasis sih, dia agak ngomongin kan di Australia banyak juga ya orang kulit hitam gitu kan. Nanti itu kayaknya agak rasis gitu. Ternyata yang mahasiswa yang kulit hitam itu, yang dari Afrika itu nggak happy, nggak suka dia gitu. Dia laporin ke universitas gitu. Dipecat loh itu ya.
emang gitu, mereka serius gitu. Tapi saya belum menemukan kalau di Indonesia ya seperti itu. Tapi ada juga sih misalkan, ya nauzubillah ya jangan sampai terjadi. Oke, itu ya. Jadi semoga saya tidak ada masalah dengan menyebutkan merek ya. Maunya tadi saya bilang suatu maskapai, kayak gitu ya. Itu lebih aman gitu ya. Nah, boleh teman-teman berpikir dulu, optimisasi itu ada di mana-mana gitu ya. Optimization is everywhere. Mungkin kalian, Bu, kadang kok Z, kadang kok S gitu. Itu mana yang benar? Benar dua-duanya ya. Jadi kalau British English itu pakai S. Tapi kalau Amerika pakai Z. Nggak masalah sih. Ya banyak sih. Color. Itu kan. Ini British English. Kayak gini kan. Ini sama-sama benar. Tenang aja ya. Cuma memang kalau bisa konsisten sih kalau kita pakai ini kan optimization, kadang optimization. Gak masalah. Jadi benar dua-duanya. Nah, jadi optimization is everywhere, ya. Optimisasi itu ada di mana-mana, ya. Hal itu terbenam, termasuk atau apa ya, tercakup gitu ya dalam bahasa kita dan bagian bagaimana kita berpikir. Ya contohnya ya, firms itu perusahaan ya ingin memaksimumkan, ini kan maximize, kadang maximize sama aja. Value to shareholders. Jadi perusahaan ingin memaksimumkan nilai kepada para pemegang saham. Kemudian orang-orang ingin membuat keputusan terbaik. Kita ingin kualitas, ini mama banget ya, kualitas terbaik dengan harga terendah. Ini prinsip ekonomi. Walaupun ya ada uang, ada barang kan, ada harga, ada barang. Ketika ingin memainkan permainan ya, kita ingin strategi yang terbaik. Ketika kita punya banyak sekali yang harus dilakukan, kita ingin mengoptimumkan ya waktu kita. Ya. Oke. Banyak ini ya, pilihan terbaik gitu ya. Sama kayak misalkan kalian ada yang ngekos nggak sini? Tuh kan, mungkin kalian berpikir lah, kos dekat kampus, tapi mahal, jauh tapi murah. Tuh mana yang bagus ya? Misalkan gitu. Yang satu bisa jalan, yang satu jauh gitu. Itu pasti kalian ya tergantung orangnya juga ya. Apalagi nanti ya, ini saya agak ngaco ya. Pada saat memilih jodoh itu kan, itu juga optimisasi ya. Cuma memang ada faktor lain di situ ya. Ada tuh teman saya yang datang ke dia tuh, yang mau melamar tuh, udahlah dokter, gitu kan. Cakep itu relatif ya. Jelek itu mutlak, enggak gitu. Apa? Pokoknya ada semua gitu. Cuma dia nggak mau. Kenapa? Hanya karena si dokter itu ngerokok gitu. Jadi ibaratnya dia nilainya tinggi, tiba-tiba ada merokok langsung jatuh gitu nilainya. Tuh ya. Tapi ini masalah sensitif sih ya. Masalah jodoh gitu. Tapi ya nggak ada yang sempurna ya teman-teman ya. Ya sama lah, kita kan juga nggak sempurna ya. Ya kalau mau cari yang cantik, pinter, kaya, anak tunggal, soleha, misal gitu kan, udah diambil orang. ya kita bukan malaikat ya, kita manusia ya, sama orang juga. Oke, tapi ada masalah optimisasi juga di sana. Lagi pula kan yang namanya menikah itu kan long term ya, bukan cuma sehari 2 hari. Jadi gimana tuh yang bisa kita, ini kok jadi kayak kuliah pernikahan gitu ya. Kuliah
Oke. Kualitas yang bagus, harganya rendah. Tapi ada juga ya kualitasnya, iya kualitasnya bagus, harganya rendah. Bisa jadi misalnya kita mau beli tanah gitu kan, ternyata mahal semua. Tiba-tiba ada orang terdesak kayak gitu kan, dia banting harga gitu. Itu lagi-lagi tuh jodoh juga. Tuh ya. Sama kayak misalkan tadi kita ngekos, enakan ngekos atau beli rumah ya, kayak gitu. Misal bapak kita kaya banget gitu kan, jadi jadi dia, nah kamu kuliah di Unip, bapak beliin rumah ya, nggak usah pak, nyewa aja gitu. Saya main tenis gitu ya misalkan. Kalian ada yang main tenis nggak? Misalkan ada yang forehand, backhand. Kalau forehand nggak begitu kuat, cuma akurat gitu. Kalau backhand kadang nggak akurat, tapi ibaratnya tuh lawan nggak bisa balikin karena tajam kayak gitu ya. Nah itu kan ada high risk juga di situ gitu, ya. Ada high risk. Jadi mau keuntungannya yang besar tapi risky, resiko tinggi, atau mau yang biasa-biasa aja, tetapi lawan bisa balikin gitu. Nah, itu ada strategi. Main catur, banyak sekali ya ini ya. Main bola gitu ya. Misalkan kalian jadi manajer klub sepak bola, misalkan beli atau nyewa pemain gitu ya. Kemudian mahal, tapi dia jago banget gitu. Atau ada yang biasa-biasa aja tapi murah kayak gitu. Nah, ini sama nih yang terakhir nih. Besok ujian tuh, ujian riset operasi, ujian aljabar matriks, kalkulus, aduh pusing. Statmat lagi, aduh gimana nih? Yang mana dulu nih? Nah, itu kalian harus memikirkan ya. Ya, jadi mana nih yang diprioritaskan? Ya, pasti kalian bilang gini. Mungkin anggapan saya. Ya, coba sekarang saya tanya ya, teman-teman. Skala prioritas kan? Nah, yang mana dulu nih yang mau dilakukan? Ya. Ini ya. Tapi hati-hati ya. Kalau misalkan kita selalu kesini kita terjebak pada ini, aduh kita stres sendiri. Jadi kalau bisa ya kita lakukan yang penting-penting walaupun dia belum mendesak gitu ya. Makanya saya bilang tadi misalkan kita deadline-nya seminggu lagi. Kalian buatlah fake deadline. Jadi misalkan oke lah 2 hari sebelum deadline yang sesungguhnya itu deadline bagi diri saya kayak gitu. Itu nasihat untuk saya juga ya karena saya juga kadang mendekati deadline. Itu ya, jadi memang ini sih sebenarnya ya yang harus kita prioritaskan. Cuma kalau bisa sebelum sampai dia habis deadline itu, kalau bisa kita udah mulai cicil. Gitu ya. Itu masalah optimisasi juga itu kan. Oke, sama hidup kita. Kalian mau rencana hidup berapa tahun gitu kan? Nah, apa aja yang mau? Emang terbatas kan, kehidupan kita kan terbatas ya. Kan sangat jarang yang di atas 100 ya. Walaupun ada sih gitu ya. Nah, jadi dalam waktu misalkan berapa? Mau 60 misalkan. Itu kan tergantung Allah juga ya. Cuma kan kita bisa merencanakan ya, ini apa aja nih yang mau kita capai dalam hidup. Kita optimumkan. Itu ya. Oke, nah ini tujuan dari mata kuliah ini. Kita akan menghadirkan berbagai macam alat optimisasi. Kemudian kita mengilustrasikan aplikasi dalam bidang ya produksi ya, manufacture ya, pabrik, keuangan, e-bisnis, marketing dan lain-lain. Kemudian mempersiapkan mahasiswa untuk mengenali ya opportunity ya atau peluang-peluang gitu ya untuk optimasi matematika seiring dengan perkembangan kalian. Ya, siapa tahu juga ada beberapa yang dapat ide gitu ya untuk tugas akhirnya atau menulis papernya. Gitu ya. Oke, nah optimisasi yang paling sederhana itu adalah
program linier, ya. Nah, kalian udah belajar dulu waktu di SMA. Apa itu pemrograman linier? Jadi karakteristiknya adalah dia ingin meminimumkan atau memaksimumkan fungsi objektif yang linier. Biasanya kalau masalah cost atau biaya itu kita ingin meminimumkan. Ya, tetapi kalau keuntungan kita ingin memaksimumkan. Ya. Subject to, nah ini istilah ya, subject to itu dengan kendala. Ya. Persamaan yang linier atau juga pertidaksamaan yang linier. Oke, nah ini satu contoh ya. Coba kalian renungkan. Nah, ini ada seseorang namanya Daryl. Daryl is in a pie eating contest. Nah, jadi dia ada di lomba makan pie. Enak sekali ya. Yang berlangsung 1 jam. Nah, ini ada pie namanya torte. Setiap tort yang dia tort ya, diserap dalam bahasa Bengkulu jadi tat ya, kue tat ya. Itu pie Bengkulu itu ya, kue tat ya. Oke, dia makan 2 menit gitu. Jadi satu pie yang namanya tort itu dia makan di 2 menit. Kemudian apple pie dia makan tuh 3 menit. Satu apple pie. Nah, dia menerima 4 poin. Nilainya 4 kalau berhasil makan satu tort. Dan 5 poin kalau makan pie apple ini, apple pie. Oke, nah gimana nih? Silakan kalian pikirkan makan apple pie-nya berapa, tortnya berapa, biar nilainya tuh paling tinggi. Ya, mungkin dipikirkan dulu lah. Oke, ada yang tahu? Oke, ada yang bisa
memberi ide kepada Daryl. Ya, ada yang udah dapat berapa? Makan berapa? Makan? Poinnya 120. Bagaimana cara mendapatkan poin itu? Tort, makan tort selama 1 jam ya, berapa buah yang dimakan? Ya, berapa buah? 30. Oke, ada yang lain? Jadi ini ada yang menjawab makan tort 30 buah. Dapatnya nanti poinnya 120. Ada yang lain? Oke, yuk sama-sama kita ini ya, kita bahas ya. Bener gak nih? Nah, baik. Nah, jadi begini ya, karena kita disuruh untuk menyelesaikannya dengan masalah pemrograman linear, maka langkah yang pertama adalah kita tentukan decision variabelnya dulu. Ya, jadi variabel keputusannya atau decision variabelnya, ya, variabel keputusan adalah yang pertama sebut saja boleh X1, boleh X2, atau boleh di sini X, yang satu X, yang satu Y, boleh, nggak apa-apa. Jadi X itu adalah jumlah torte yang dimakan Daryl, ya. Boleh seperti itu. Ya, jumlah torte yang disantap atau dimakan oleh Daryl. Kemudian Y itu adalah jumlah apple pie. Apple pie yang dimakan oleh Daryl. Oke ya, itu ya. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman punya variabelnya ada 10, ya udah menamakannya X1, X2, X3, X4 sampai X10 gitu ya. Baik. Nah, sekarang sudah dapat variabel keputusannya. Nah, boleh kita hitung ini nih apa sih yang mau kita optimumkan, apa sih fungsi tujuannya gitu ya. Jadi boleh sebelum ke fungsi tujuan dan juga batasannya, boleh kita di kertas buram kita nulisnya seperti ini. Ya, dari segi waktu ya dan juga nilai. Ya. Jadi misalkan waktunya ya dan juga nilai. Ini di kertas buram sih ya. Sebentar, ini saya tidak bisa menulis garis yang lurus. Nah, ini ada X, ada Y gitu ya. Nah, kalau waktunya untuk torte itu kan dia 2 menit ya. Kemudian untuk apple pie itu 3 menit. Nah, tetapi batasannya itu ada keterangan 1 jam. Nah, hati-hati. Di sini yang atas dalam jam, yang bawah dalam menit. Harus kita samakan dulu satuannya. Nah, berarti ini 60, ya, kayak gitu ya. Kemudian untuk nilai, untuk yang torte ini maksud saya ini torte gitu ya. Ini torte, yang ini apple pie. Cuma nggak apa-apa sih. Torte, ini apple pie. Nah, jadi untuk poin, maka ini kita punya 4, ini punya 5. Nah, yang akan kita optimumkan, yang akan kita cari nilai maksimumnya ya. Jadi fungsi tujuan kita adalah maximize ini 4x ditambah 5y. Nah, untuk mendapatkan atau untuk memaksimumkan ini, maka kan harusnya makan sebanyak-banyaknya gitu ya. Akan tetapi ingat, kita terbatas oleh kendala waktu. Ya, jadi kita tulis ini constraint-nya subject to, yaitu 2x, ya enggak? Karena kan untuk memakan torte itu 2 menit kalikan banyak torte yang dimakan berarti 2x plus 3y, dan itu enggak boleh. Nah, makanya kita tulis kurang dari atau sama dengan 60. Nah, kemudian ada yang namanya batasan tanda. Berarti seperti ini, X dan Y itu nggak boleh negatif. Jadi X dan Y itu harus besar dari sama dengan. Sudah, inilah dia ya formulasi pemrograman linear kita. Ya, ini sangat sederhana. Nah, boleh fungsi tujuannya tuh maksimumkan Z sama dengan itu boleh. Cuma nggak masalah ya ini ya. Nah, sekarang karena ini hanya 2 variabel, maka dengan mudah kita bisa meletakkannya atau mengilustrasikannya dalam koordinat kartesius. Ya, jadi kita buat ya
koordinat kartesiusnya. Oke, atau nggak apa-apa nih, harusnya pakai ini aja deh. Nah, ini ya, misalkan ya. Oke, berarti kita punya seperti ini. Nah, bagaimana cara mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya? Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Nah, boleh kita pakai yang ini, ya. Yang ini di kertas buram kita lagi-lagi seperti ini. Ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, ini kita anggap sama dengan dulu, maka 3Y sama dengan 60. Berarti Y-nya 20. Nah, sebaliknya, kalau Y-nya 0 sekarang, 2X sama dengan 60. Berarti X-nya sama dengan 30. Nah, berarti ini 0,20 ya. X, Y yaitu 0,20. Dan ini 30,0. Udah, 30,0 kira-kira di sini. 0,20 kira-kira di sini. Nah, kita buat garisnya. Ya. Oke. Kira-kira di sinilah ya. Oke. Ini kira-kira aja ya. Lebih precise kalau kita pakai software. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini 20, ini 30. Dan ya kita tahu bahwa X dan Y besar dari sama dengan 0. Ya. Nah, berarti ini adalah daerah visible-nya. Nah, gitu ya. Apa itu daerah visible? Daerah layak ya. Daerah yang memenuhi semua constraint ini. Nah, jadi ini kan sebut saja ya, misalkan ada 20,10. Nah, ini adalah salah satu solusi visible ya. Jadi misalkan kita makan ya, misalkan di sini 20,10 misalkan ya. Itu masih berada di daerah arsir ya. Kalau kita masukkan di sini 2 kali 20 ya, enggak ya, 20,10 enggak masuk ya. Bentar dulu. Oke, coba sekarang 10,10 deh. Oke, 10,10 itu solusi visible enggak? Ini contoh lagi ya. 10,10 apakah visible? Iya, karena coba masukkan ini X, ini Y gitu ya. Nah, berarti 20 ditambah, ya masih kurang dari sama dengan 50. Berarti dia visible. Coba yang tadi ya, 20,10. Ya, apakah visible? Ya, kita masukkan 2 kali X ditambah 3 kali Y. Berarti 2 kali X ditambah 3 kali Y. Apakah ini kurang dari 60? Ini masih tanda tanya. Tidak, ya, karena luas kiri 70. Nah, berarti ini dia di luar daerah visible. Berarti ini tidak visible ya. Ya, berarti ini tidak. Oke, nah berarti sebenarnya kan kita mencari mana nih yang visible yang ada di dalam sini kan. Nah, kita cari semuanya. Hanya saja yang memaksimumkan atau meminimumkan. Karena ini adalah himpunan konveks, maka yang kita curigai adalah yang berada di titik-titik pojoknya. Ada 3 kandidat. 0,0, 30,0, 0,20. Nah, itu kita substitusikan ke fungsi tujuan kita, yaitu 4X ditambah 5Y. Jadi, kita uji titik pojok ya. Uji titik pojok untuk ketiga titik tersebut. 0,0, 30,0, 0,20 kita substitusikan ke fungsi tujuan kita, yaitu 4X ditambah 5Y. Dah, 4 kali 0, ini 0 semua ya, berarti ini dia nggak makan sama sekali ya. Kemudian ini 4 kali 30, ya, ditambah 5 kali 0, 120. Kemudian ini 4 kali 0, ditambah 5 dikali 20, yaitu 100. Udah, berarti yang paling optimal adalah 120, yaitu pada saat dia memakan, hati-hati ini urutan
perhatikan ya, 30 torte dan 0 apple pie. Jadi untuk memenangkan pertandingan tersebut ya seoptimal mungkin, maka dia harus memakan 30 ya. Jadi gini ya, solusi optimal adalah ya Daryl makan 30 tort saja ya dengan nilai Z-nya adalah 120. Ya, demikian ya. Baik. Ya. Ini Daryl mengoptimalkan apa yang dia miliki. Bisa jadi kontestan lain bisa makannya ini lebih cepat gitu kan. Bisa jadi kan. Yang lain tuh makan 1,5 menit untuk tortanya, 2 menit untuk apple pie-nya. Atau kebalikannya gitu ya. Bisa yang ini 3 menit torte, 2 menit apple pie, bisa jadi gitu kan. Tergantung situasi ya. Oke, nah itu dia. Kita lanjutkan ini teorinya. Jadi ini sudah kita bahas tadi ya. Langkah pertama adalah kita tentukan decision variables-nya. X-nya adalah jumlah torte yang dimakan oleh Daryl. Y adalah jumlah pie yang dimakan oleh Daryl. Kemudian fungsi objektifnya yaitu mengoptimumkan poin, yaitu 4X tambah 5Y. Kemudian constraint, ya. Jadi dia boleh makan apapun, sebanyak apapun, tapi ingat dia terbatas oleh waktu. Nah, kemudian yang ini ya, feasible solution itu memenuhi semua constraint. Contohnya 10,10 tadi feasible, 10,15 sudah invisible. Solusi optimal itu adalah mana solusi feasible yang paling baik ya, the best feasible solution, yaitu kita sudah hitung 30 untuk X dan Y-nya 0 dengan nilai Z 120. Oke, nah ini terminologi atau istilah yang kita gunakan. Yang pertama decision variable, contohnya tadi X dan Y, atau boleh nanti X1, X2, X3 gitu ya. Apa itu decision variable? Nah, ternyata decision variable itu adalah kuantitas yang bisa kita kontrol untuk meningkatkan nilai tujuan kita. Seperti itu ya. Kemudian constraint itu batasan ya. Contohnya ini tadi terbatas oleh waktu ya. Kemudian fungsi objektif contohnya nilai tadi ya. Jadi ini nilai ukuran nilai untuk merankingkan alternatif-alternatif ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 4X, ada 5Y. Berarti kan sebenarnya kita makan Y aja banyak-banyak gitu ya. Karena ini dia lebih menguntungkan kalau kita makan apple pie. Akan tetapi ternyata kita tidak makan apple pie. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ya karena waktu tadi ya. Karena kalau kita makan apple pie itu hanya 100 poinnya, hanya 20 yang bisa kita makan. Jadi sebenarnya ini bisa sih kalau 4 dibagi 2 itu 2 ya, 5 dibagi 3 itu nggak nyampe 2. Berarti memang yang lebih menguntungkan ya, karena ini hanya satu variabel, itu adalah makan tort. Kalau dari segi rasionya. Kemudian dicari untuk memaksimumkan atau meminimumkan objektif. Contohnya memaksimumkan NPV. Ada yang tahu nggak NPV ini apa nih? Jadi contoh fungsi tujuan adalah memaksimumkan NPV. Udah pernah dengar belum? Ya, harusnya kalian bilang udah dengar Bu, kapan barusan? Jadi NPV itu net present value. Net present value. Jadi contohnya ya 1 juta tahun depan itu beda loh nilainya dengan 1 juta sekarang. 1 juta 2 tahun lagi itu beda loh nilainya sama sekarang. Jadi kalau biar kita bisa compare apple to apple gitu, maka 1 juta tahun depan, 1 juta 2 tahun depan itu
kalau kita bawa dengan nilai yang sekarang, itu berapa nilainya? Makanya istilahnya net present value. Ya, saya tulis di sini net present value. Ya, jadi tergantung pada tingkat suku bunga dan sebagainya ya. Ya, NPV. Jadi bisa aja kan kalau misalkan kita investasi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini ada sekarang misalkan ya, sekarang di sini. Ini tahun depan, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun dan seterusnya. Maka ini nilainya kita bawa kalau diukur sekarang itu berapa nilainya? Ini diukur sekarang berapa nilainya? Dan seterusnya ya. Itu dia net present value-nya. Ya, jadi kalau misalkan ini 1 juta dengan tingkat suku bunga 10%, maka 1 juta sekarang itu setara dengan 1.100.000 tahun depan dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian ini tadi sudah kita bahas ya. Ini adalah daerah solusi visible, solusi optimalnya ternyata di sini untuk kasus kita. Bisa jadi kasus yang lain dia nggak di sini ya, tetapi di atas bisa jadi. Atau misalkan nanti ada constraint-nya banyak gitu ya, dan sebagainya. Oke, sebagai contoh mungkin kalian kerjakan dulu ini sebagai tugas ya. Saya screenshot aja. Atau mau dicatat aja nggak apa-apa, catat aja kan gampang nih. Maksimumkan Z sama dengan 3X tambah 2Y dengan kendala ini. X besar dari 0, Y besar dari 0. Nah, silakan solusi optimumnya di mana? Oke, maksimumkan yang nggak kelihatan, maksimumkan Z sama dengan 3X tambah 2Y. 3X tambah 2Y. Subject to 2X tambah Y kurang dari sama dengan 100. Itu constraint pertama. Kemudian X tambah Y kurang dari sama dengan 80. Itu constraint kedua. Kemudian constraint ketiga, X kurang dari sama dengan 40. Dengan nilai X dan Y besar dari sama dengan 4. Ya, silakan kalian kerjakan dulu dan kita bahas pekan depan insya Allah ya. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan pertama kita kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa yang dicari? X-nya, Y-nya, dan Z-nya ya. Pakai metode grafik. Oke, masih ada kuliah lagi hari ini? Oh ya, silakan. Jam berapa? Oh, ya, silakan istirahat dulu. Makasih banyak atas partisipasinya. Nanti di sini atau pindah? Oh ya.